Harum. Harum. Oke. Nah, Harum ini menarik, memang Harum itu kan memang pertamanya call ya. Nah, Pertamanya call. Terus saya beli, ada beberapa perusahaan call yang rugi ya di Iya. 2020. Cuma kayak ITMG, PTBA itu masih profit loh. pas yang di SMR kan dijajarin tuh semua Iya. batu bara. Ada Bian, Iya, Bayan. bayan. Yang nggak ada leverage PTBA sama ITMG. Ini istilahnya nggak bakal bangkrut kan? Iya. Kayak gitu kan. Waduh, udah istilahnya ini mah tinggal lempar aja ke sini tidur ya kan. Iya. Oke, selamat datang semuanya di Thinkpod. Kali ini dengan Pak Yanto. Jadi Pak Yanto ini merupakan semuanya udah pengikut lama nih. Pelanggan lama. Wah, pelanggan lama. Jadi Pak Yanto ini waktu itu udah ikut dari seminar ya. Jadi sebelum Think terbentuk aja sebenarnya udah ikut seminar waktu itu Stock Music Love. Waktu itu Yes. Pak John dan saya ada bikin seminar nih. Pak Yanto salah satunya nih member kita. Boleh nggak sih Pak ceritain backgroundnya Bapak habis itu? Kenapa sih milih Think waktu itu? Oh ya, jadi saya Atau Hidayat dan saya memang sudah punya perusahaan sendiri dari tahun 2003 lah posisinya. Bergerak di IT solution. Tapi memang lama-lama kesini-sini ada satu passion yang pengen seperti mencari sesuatu lebih ya. Kalau orang mungkin ada yang suka naik sepeda, ada yang suka snorkeling, diving mana-mana. Kalau saya malah suka buka laporan keuangan gitu. Wah. Cuman waktu itu belum mengerti gitu. Nah. Maksudnya, oh ya ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi kan bagus itu seperti apa kita nggak tahu gitu kan. The best of the bestnya mana atau apa Yeah. itu kurang tahu. Nah terus waktu itu kebetulan ada podcastnya Pak Dodi. Iya. Podcastnya Pak Dodi, dia waktu itu kasih untuk free-nya si Pak John ya? John Ah. untuk membahas mengenai banking. Dan pas saya dengar, wah ini bagus juga loh. Maksudnya ini jarang banget orang memberikan free ilmu mengenai banking secara free dan 2 jam gitu loh. Iya. Kalau didengerin itu aja itu udah satu materi sebenarnya gitu kan. Kalau orang mungkin banking kenalnya Bank BCA, Bank Iya, Mandiri. Tetapi kalau kita beli Bank BCA kapan kayaknya gitu posisi kan. Kan kita Udah pengen mahal. iya udah mahal gitu kan. Sekarang udah stock split juga, udah Iya. sekarang nilai sekian juga gitu kan. Mungkin ya kalau dipegang lama untung, tapi kan kita pengennya cepet gitu ya. Iya. Pengen bisa pensiun dini posisi. Nah, dari situ Pak Dodi ngasih tahu bahwa akan diadakan seminar Yes. waktu itu. Oktober tuh awal-awal kita. Oktober. Dan ada 2 seminarnya. Iya. Iya kan? Dan saya ikut dua-duanya. Dan itu benar-benar worth it banget. Iya. Thank you loh Pak. Iya. Udah percaya kita dari dulu. yang CPO, Iya. yang call gitu kan. Tapi memang itu buka mata. Oh iya, dan yang ada satu yang bagus itu yang valuation. Itu Iya. valuation. Jadi teman-teman kalau yang belum daftar Think, coba daftar. Memang dibilang mahal-mahal. Sebenarnya mahal itu relatif ya, karena ilmu gitu kan. Yes, betul. Tapi kalau udah ada di dalam, kamu bisa lihat itu banyak sekali ilmu-ilmu fundamental yang ibarat kata saya juga banyak buku untuk koleksi-koleksi ilmu untuk keuangan. Ini adalah ringkasannya sih sebenarnya sih. Iya. Jadi dengerin itu, dan kadang-kadang saya dengerin sampai sekarang dari awal Think udah 3 kali. itu. Iya. Wah, thank you Pak. Pak, cuma kan penasaran gini kan, Bapak kan berarti punya perusahaan IT, ya kan? Oh, background Bapak emang IT gitu ya dari dulu? Atau... IT. Oh, oke. Saya anak BINUS tahun 94. Oh, oke. Teknik komputer. Cuman waktu itu memang basicnya adalah engineer, terus ada satu kesempatan untuk mimpin perusahaan sendiri, berjalan sampai sekarang. Oh, oke. Itu Gitu. bergeraknya di IT solution ya, Pak? IT ya, waktu solution. itu ya? Oh, Jadi misalkan oke. mau ada desain, security, network apa segala macam, biasa customer kontak kita, terus kita coba desain segala macam. Nah, ini sebenarnya kan kayak gini. Saya lihat kan saya kan lihat Pak Yanto ini kan buat investing udah istilahnya udah hebat banget nih.
Wow, kalau Enggak lihat lah. pengalamannya ini beggar-beggaran banyak loh, gila loh. Ini beneran ini. Cuma gimana sih Pak cara bagi waktunya? Kan mungkin orang-orang di luar sana kan pada ya mungkin ada yang sambil Nah, sekolah, terus ada yang kerja, bahkan betul. ada yang punya bisnis. Gimana sih Betul. bagi waktunya? Jadi memang kalau buat saya yang terus terang nggak ada basic untuk keuangan literary ya. Maksudnya kita nggak ada accounting, nggak ada pembukuan, belajar pembukuan waktu itu. Malah saya belajarnya itu kan program, security language, network, whatever lah gitu kan. Ya sebenarnya yang kita butuhkan adalah sesuatu tempat yang membuat kita itu lebih fokus, tetapi dalam waktu 1-2 hari. Misalkan Sabtu Minggu kita review, Sabtu Minggu kita review. Nah, hal-hal ini susah kita dapetin. Oh, Tetapi zamannya di SML ini bener bahwa ilmu ini sudah dipadatkan demikian rupa dan kita bisa dengerin sampai 1-2 kali ilmu ini masuk gitu loh. Dibanding pakai kita apakah saya harus belajar lagi S1 lagi ke akuntansi gitu kan. Waduh, udah nggak ada waktu gitu kan. Dan kadang-kadang pun kita susah mau tiap hari mau buka pun laporan keuangan susah. Jadi memang kita butuh suatu wadah untuk tempat training yang ibarat kata bisa intens tetapi sefleksibelnya kita. Dan salah satunya saya rasa Think Site is still the best one sampai sekarang. Wah, iya Pak. Iya. Ya ini sih bukannya saya nggak dibayar untuk endorse ya, tapi memang ilmu yang diberikan itu beda banget. Nah, memang kalau kita bikin framework itu memang kita dari istilahnya kan kita kan pasti kiblatnya ya istilahnya kan dari Warren Buffett, Benjamin Graham, terus ya Charlie Munger gitu ya. Memang kita crystallize bikin framework yang kurang lebih gini loh cara analisa bisnis gitu ya. Jadi investing kan memang ya kita kan beli bisnis ya. Jadi framework yang kita pakai itu ya cara analisa bisnis. Kita nggak usah terlalu pedulin soal market price. Malah market price itu yang buat serve kita kan. Margin of safety-nya gitu. Kita manfaatin margin of safety yang diberikan market gitu. Iya. Nah ini Pak, boleh sharing nggak Pak? Kan Bapak istilahnya kan belajar banyak soal investing ya, baik dari yang SML ya, terus habis itu juga ikut Think. Nah boleh ceritain nggak Pak pengalaman investing Bapak ke teman-teman nih? Iya, jadi sih sebelum 2020 ya, itu sebenarnya karena saking sibuknya itu kadang-kadang ya ibarat kata cabutan modelnya. Jadi beli seminggu, 2 minggu, 3 bulan, cabut, seminggu, 2 bulan, cabut. Ibarat kata modelnya nge-swing gitu lah. Ya. Nah, 2020 ini adalah satu momen yang waktu itu adalah sebenarnya bisa dibilang momen yang baik karena waktu itu kita di rumah 8x5 gitu kan. Memang ada meeting-meeting virtual, tetapi setelah itu ya udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Biasa yang kita padat ya dari jam 9 udah nyampe kantor, udah set timing, agenda segala macam, pulang rumah udah capek. Sekarang kita meeting virtual tapi di sela-sela itu kita kosong. Iya, benar. Kosong nganggur dan saya buka buku-buku lama saya tuh. Buku-buku lama. Nah, buku-buku lama terus dengerin apa kan dulu zamannya masih belum podcast, masih belum terlalu hits. Modelnya dulu YouTube gitu kan. YouTube cari-cari literasi, salah satu Pak Dodi, nempel sampai sekarang. Jadi memang ibarat kata 2020 itu adalah momen yang saya bilang saya lebih in-depth untuk merubah jenis investasi saya. Nggak trading swing lagi gitu. Jadi kita mau coba momen pure fundamental aja. Pure fundamental dan kalau udah pertama kali kena fundamentalnya ini rasanya memang beda gitu. Iya. Tidur pun juga nyenyak. Tidur nyenyak, hati tenang gitu kan, dan nggak perlu ada suatu ketakutan kayak kemarin kan contoh kasus tuh pegas di bawah 1.000 gitu kan. Itu mah nggak usah mikir gitu kan, cemplungin duit ada 600 juta udah cemplungin aja langsung. udah nggak usah banyak pikir gitu kan. Monopoli satu-satunya yang punya distribusi. Di bawah book value-nya loh. Di bawah book value waktu itu udah 0,6 PBV. Iya, PBV. Kita ada berapa? Cemplungin masuk air, berapa air. Nah, katanya sekarang juga udah mulai balik nih pegas ya, udah 1.900. Udah 1.100. Tinggal masalahnya gas industri kalau dibuka lagi kerannya, waduh. Betul. Nah, ini kan ya salah satunya saya gas industri ke-6 itu yang mungkin boleh cerita sini ya. Boleh. Cerita aja, Pak. Nah, itu pengalaman memang sukses investasinya. Waduh.
Kalau saya kan waktu itu simple ya, modelnya kan saya tahu ada gelas di Indonesia kan cuma ada dua pabrik, MFG sama Emilia gitu Iya, kan ya. benar. Nah, Mulia ini waktu itu lebih menarik karena memang waktu itu saya cuma tahu PBV lebih kecil, 0,3 waktu itu. Iya, PBV 0,3 dan saya lihat harga gasnya dia itu konsumsinya itu sekitar 30% daripada harga modal gitu iya, kan. benar. Kalau misalnya gas turun dari 9 ke $6, itu kan dia reduce 30%. 30% berarti kan dia bisa untung lebih gede lagi Iya. gitu kan posisi. Costnya Udahlah dropnya bisa 30%, hampir bisa 30%. 30%. Iya. Udah nggak usah pikir, masuk aja dulu pelan-pelan sambil mencari conviction lainnya. Iya, iya, iya. Nah itu. Dari 500 ke 3.000. Untungnya hampir 6 kali ya. 6 kali. Waduh, mantap. Terus habis dari Mulia kemana lagi, Pak? Harum. Harum. Oke. Nah, Harum ini menarik, memang Harum itu kan memang pertamanya call ya. Nah, Pertamanya call. Terus saya beli di bawah 1.000 ya, Bapak beli? saya beli di 700, Pak. 700. Wah, gila ini angkatan lama semua nih kita. Beli di 700. Iya. Beli di 700 ketika dia di 4.000-an itu saya merasa udah enough gitu ya. Sudah cukup gitu kan karena memang itu dibawa ke 12.000 dia. Itu cuma satu sisi, kalau 12.000 kan emang ada faktor yang Ada faktor dibikin naik iya, ke atas dibikin lah naik, ya. posisinya gitu kan. Ada dibahas isu soal nikel ya gitu. Memang Iya. sih nikel bagus, cuma Iya, kan sekarang iya. lagi drop. Ya mungkin kalau dikasih murah lagi kan kita bisa Ya, aja lirik lagi. ibarat kata kan cinta lama mungkin bisa bersemi Terus lagi. lagi, benar. Kita tunggu di bawah. Terus dengar-dengar Bapak juga ada ITMG ya? Waduh, Wah. ITMG gimana? nih. ITMG saya angkatan 7.600-an. Pak. Wah, sama 2020-an ya? Iya. Waduh. Karena kan gini ya. Memang kan kalau untuk batu bara di 2020 itu kan dibenci ya waktu itu ya. Iya, benar. Itu ceritanya semuanya sunset gitu. Wah, jadi itu ya ada sesuatu koran lah yang inisialnya C ya. Belakangnya C kan 4 huruf ya. Aduh. Iya kan? Iya, iya. Iya, di depannya C, belakangnya C gitu kan. Tiap hari ini kiamat. Kiamat Benar. batu bara nggak bakal kepake lagi gitu kan. Semua meninggalkan gitu kan. Satu sisi itu, di satu lain itu waktu tahun 2020 ketika orang di rumah itu ada satu antusias baru modelnya Clubhouse lah. Mungkin Iya, teman-teman pada tahu sendiri kan. Wah, di Clubhouse juga ngomongnya udah ini nggak bakal kepake, udah tinggalkan semua. Nah, kalau orang nggak mau kan berarti kita bisa beli murah ya Pak ya? Iya, benar. Udah saya tampung semuanya itu semua. Kalau pakai bahasa ini anak-anak startup, early believer kita ya. Iya, early believer. Lu jual murah ya gua ambil gitu Sebenarnya kan. logiknya gini ya Pak ya, maksudnya kan kita kan pakai listrik ya, kan kita Indonesia aja semuanya pakai batu bara, Iya. ya kan. China kita memang itu drop signifikan karena China kan tutup ya, maksudnya produksi tutup semua kan, itu hancur. Terus habis itu ada banjir gitu segala kan, baru mulai naik tuh. Makanya kalau kita mikir nggak mungkin dong, kalau nggak mau pakai listrik berarti mau ke zaman batu kan nggak mungkin Iya. kan. Jadi memang saya sih bukannya tidak mendukung EBT ya, energi baru terbarukan, tetapi ya kita harus sadar sendiri untuk mencapai EBT apakah ibarat kata untuk Indonesia itu udah sanggup Benar. meninggalkan teknologi lama, Iya. ya kan? Sekarang aja listrik mau dinaikin aja, yang demonya udah banyak, Banyak, gitu benar. kan? Apalagi mau pakai EBT yang costnya Iya. lebih tinggi. Iya. Jadi saya rasa sih akan still tetap dipakai gitu kan, tetapi ya berlahan-lahan beralih, tetapi it's not so Nggak akan far gitu secepat loh. itu sih. Mana mungkin ibarat kata yang pasti pakai 20-30 tahun lagi, sedangkan Anda pegang saham 3-6 bulannya udah mau dijual gitu kan. Iya. Jadi Udah kan logikanya nggak ditakut-takutin iya gitu. ditakutin 3-6 bulan jual gitu kan Iya. nggak mungkin. Malahan kita bisa dapatnya harga murah loh. Kan Bapak berarti 7.600. 7.600. Itu below 0,6 juga loh. Itu kan waktu itu saya ingat sih. Iya. TMG 10.000 nggak salah book value-nya. Iya. Kan mikirnya ya perusahaan masih ya kan ada beberapa perusahaan call yang rugi ya di Iya. 2020. Cuma kayak ITMG, PTBA Itu masih profit loh. pas yang di SMR kan dijajarin tuh semua Iya. batu bara. Ada Bian, Iya, Bayan. yang nggak ada leverage PTBA sama ITMG ini istilahnya nggak bakal bangkrut kan, Iya. kayak gitu kan. Waduh, udah istilahnya ini mah tinggal lempar aja ke sini tidur ya kan. Iya, ibarat kata kita udah analisa yang benar gitu kan. Yang kerja kan orang lain. Iya, benar. Iya.
kita tinggal menikmati hasilnya juga. Ya. Belum lagi pakai dividennya. Waduh. Wah, Nikmat. jadi selain 4 bagger pakai dividen, hitungan saya udah 4,5 5. berarti hampir. Udah 5. Hampir 5 ya? Iya, hampir 5. Oh iya, sama yang terakhir ini berarti udah BP dong, ya? Udah jauh banget nih. Udah terima kasih TMG. Thank you juga loh. Thank you. TMG. Saya masih megang. Wah, habis itu dari TMG yang mana, Pak? TMG sekarang posisinya yang lagi masih pegang. Ya bebas, terserah Bapak. Yang udah lewat pun juga MBHP Bapak. juga menarik Pak waktu itu ya. Perusahaannya kecil, banyak jarang yang lirik, Ya. volumenya kecil, tapi enak dimainin waktu itu. Maksud mainin tuh dia turun kita invest, dia turun kita invest. Jadi memang di 2020 itu saya banyak banget, hampir call itu 70%, Mbak. I see. Oke. Call 70%. Cuman memang salah satu kesalahan saya ya sebelum saya join ke Ting ini, dulu orang bilang diversifikasi is good. Tapi setelah saya join Ting, itu bilang diversifikasi itu bisa diversification. Maksudnya Iya, benar. hasilnya itu kamu nggak maksimal. Dan itu saya alamin dan akhirnya saya sadar bahwa memang kalau lu yakin, lu beli huge kalian Yes, gitu kan. benar. Tapi benar-benar sudah diselidiki, sudah di double check, sudah dihitung ulang daripada beli banyak menganggapan yang satu kalau turun yang satu bisa cover. Itu salah satu ide yang salah. Benar. Dan saya akuin itu salah. Dan Iya. sekarang saya sudah mulai reduce. Dulu saya 2020 ada sekitar 20-an. Wow, banyak juga ya. Iya, tapi sekarang supermarket. tinggal 7 Ya, dan oke. mungkin sebentar lagi tinggal 5 atau 4 lah. Wah, udah mulai dirapi-rapin yang Sudah udah untung mulai rapi-rapin. dipanen ya. Dipindahin yang masih belum jalan nih kapalnya. Panen dan ada satu yang memang menarik sekali yaitu kalau saya kan memang orangnya tuh suka tiap Sabtu Minggu tuh lihat tanah, lihat rumah Pak, Ya. gitu kan, lihat BSD, Paramount gitu kan. Nah, Terus lihat ke itu tuh Sumarekon. di Sumarekon Oh, iya. yang ada yang di Kelapa Gading baru tuh. oh oke ya, Sumarekon yang baru tuh. Sumarekon Iya. yang di sebelah timur gitu Iya. kan. Dan yang terakhir ini ya yang mungkin teman-teman bisa tahu ada satu kota baru yang lagi hits lah, digadang-gadang pasti hits. orang tahu lah. Nah, Iya. digadang-gadang hits. Mungkin masih banyak yang nggak percaya. Coba main deh. Coba main. Kayak saya untuk conviction tuh saya lihat ya. Nah, Saya lihat, saya datang, kita pantau gitu ya sebulan, 2 bulan. Memang tugas investor itu kan selain laporan keuangan jangan percaya begitu aja Iya, gitu benar. kan. Kalau memang bisa memungkinkan untuk di visit ya kita visit gitu kan. Itu so huge. So huge itu kotaknya itu saya main, saya muter, saya bawa teman saya, dari teman saya yang nggak percaya bilang, oh ya ini gede juga ya. Iya, ini gede sekali nih. Totalnya akan bangun sampai 2.600 hektar. Dan tadi malam ada yang posting bisa sampai 10.000. 10.000 hektar. Wah gila lagi nih gitu. Luar biasa. Iya. Karena memang beda gitu loh. Iya. Memang beda. Kalau kita lihat BSD, Paramount, Sumarekon, SMS gitu ya. Itu kan kita bisa tahu ya, ini rumahnya tipikalnya 2M, 3M gitu kan. Iya. Zora 5-6M gitu kan, Iya, gitu kan. Atau Navapak, ya kan gitu. Navapak, iya. nah ini 15-20M. Tapi yang ini harga rumahnya aja semeternya udah 30 juta gila. Padahal beli tanahnya murah. Wah, beli tanahnya. Iya. Murah banget. Iya kan? Iya. Pakai namanya nama Jakarta. Iya. Padahal sebenarnya tanahnya tanah Tangerang. Pakai nama Jakarta, tetapi dia beli itu udah bukan Tangerang loh Pak, ujung Tangerang, Iya, ujung Tangerang. ya kan? Udah nyampe ke Tanjung Pasir, Iya. udah, oh, ya ampun itu kan tempat main saya itu, so huge itu. Wah, itu kalau benar-benar proyeknya jalan sampai ujung sih, wah kita nggak heran. Sekarang Bapak kan udah mau- lihat jalan tolnya belum? jalan tol. Nah itu yang dari atas ke bawah kan? Yang kedua, jalan tol kedua. Nah itu saya belum mampir. Cuma didengerin kakak saya kan tinggalnya di Alam Sutra. Oh. Dia udah tahu katanya nanti bakal ada tol dari istilahnya dari Gading Serpong lah, Ah, dinaikin ke atas. iya, jadi Gitu. nanti akan ada 2 jalur tol lagi Pak. Ah, Jalur tol yang di tengah-tengah, ah. yang melewati apa tuh, ibarat kata Dadap. Dadap, oh, oke. Nah. Sebelah bandara dong berarti. Sebelah ya? bandara, Ah. persis sebelah bandara. Dan itu kalau saya kan baru pulang dari Bali tuh, dari Ritz-Carlton, itu udah kelihatan tuh coakannya tuh. Oh, oke. Itu satu. Nanti satu lagi akses namanya Jor 3, Pak.
Jor 3 itu dia akan lewatin bandara, Oh, oke. nembus ke Alam Sutra, Oh, yang Suwarna oke. Sutra, Oh, berarti yang kakak saya bilang itu berarti Jor 3. Jor 3. Oh, oke. Nah, Wah, jadi ya itu waduh, huge itu, Pak. huge sih ya. Huge. Terus ya saya mikir gini, Alam Sutra kan daerahnya istilahnya pemukiman lebih banyak lah, ya kan. BSD lebih ke arah kayak tanda petik CBD kan. Iya. Nah, ini jadi CBD nih, baru di atas. Ini malah saya bilang more than that ya Pak ya, Iya, CBD-nya ya. CBD dan perumahan ya, di Iya, samping-sampingnya kan. di samping-sampingnya. Dan dia kan jadi bisa kita bilang satu kebanggaan buat Indonesia sendiri punya kayak Marina Bay. Iya. Nah, itu tuh. Punya Ada keren. stadiumnya di situ kayak Ada Singapura kan. stadiumnya. Ya. Udah ada Rans Entertainment udah mau masuk ya kan. Ada Saint Regis. Waduh. Ini kita nggak sebut namanya nih. Nggak sebut, Orang bisa kira-kira. nggak sebut. Tetapi Nanti kira-kira. Yang baru menarik itu udah ada Wisma Syariah terbesar. Oh, oke. 2 towers loh. Two Towers. Oh, berarti mau tarik yang dari Malaysia buat pindah ke sini kan? Sepertinya sih mungkin nanti dia akan bikin ya untuk yang syariah buat investor-investor kayak Dubai ya. Uni Emirat Arab dan segala macamnya. Itu dia udah siapin itu lahannya besar sekali. Itu gedungnya even yang resmiin pun wakil loh. Wakil presiden kita. Oh, oke. Wah. Wah, gila ini udah informasinya sangat dalam nih Pak. Karena Yanto. memang kalau kita udah punya conviction dan kita harus punya informasi. Jadi saya punya gini, Pak. Aku punya prinsip. Saya beli saham, saya harus bisa jelasin dalam 5 sampai 10 menit kenapa Yes. saya beli saham ini. Nah, Kalau saya nggak bisa jelasin, berarti belum tahu banyak. belum tahu. Iya. Ini apaan sih? Orang kalau bilang ini bagus-bagus gitu kan. Iya. Tapi kalau kita dalam 5 sampai 10 menit udah bisa menjelaskan, walaupun secara garis besar ya, Iya, iya. hitungan kasarnya aja gitu kan. Nah, Nah, itu saya masuk dalam. Dan untuk itu kita butuh conviction, terus kita butuh benar-benar inside out. Pokoknya cari informasi sedalam mungkin. iya. Kayak saya ada satu emiten, saya sampai follow direksinya Pak, Instagram ya. Siapa Pak? Ceritain aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. Pak Silmi. Oh, alah. Orang kan bingung. Eh, IPS Q3 turun, nah tapi dia nggak turun tahu nggak turunnya kenapa gitu kan? Nah, jadi kita harus cari tahu gitu kan. Nah, tetapi yang perlu dilihat adalah seharusnya kelas itu semester kemarin sudah bisa menembus poskonya Pak, posko 2-nya, strip mill 2-nya. Ya. Cuman kan memang ternyata dia harus melunasi hutangnya dulu. Ya. Dan kemarin dia ke negaranya itu tanda tangan untuk pelunasan hutang. Oh, oke. Berarti bagus juga. Artinya kan leverage-nya diangkat dikit. Nah, leverage diangkat, tapi kan dia nggak tahu nantinya batu Q4